Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Siregar, NPM 411-821-9123-0166. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tugas yang diberikan kepada saya tentang pemilihan dari judul tugas ini, yaitu saya memilih bab 3, pengetahuan dasar tentang nama dan otot yang melekat, yaitu superior, anterior, dan posterior. Pada kesempatan ini saya akan memulai. Untuk yang pertama adalah mengenai otot. Otot adalah organ atau alat yang memungkinkan tubuh dapat bergerak, yang merupakan sekelompok serabut-serabut otot yang tersusun dengan rapi. Setiap serabut otot terdiri dari dua jenis, miofilament tebal dan tipis, yang dibentuk oleh protein, miosin, dan aktin. Otot yang melekat ada superior, anterior, dan posterior tubuh. Kita memulai dari superior. Superior adalah merupakan bagian dari tubuh mengarah ke bagian tertinggi, atau kita mengenal kepala merupakan bagian superior daripada leher. Fungsinya sesuai dengan yang dikatakan, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi lokasi bagian tubuh di atas atau merujuk kepada permukaan atas organ atau struktur. Untuk selanjutnya kita memasuki nama otot-otot besar yang melekat pada superior tubuh, terutama bagian atas. Yang pertama adalah venter frontalis. Muscle venter frontalis adalah otot dahi yang terdiri dari bagian dahi sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kedua adalah orbicularis oculi. Orbicularis oculi adalah otot dahi yang terdiri dari bagian mata kanan dan kiri. Yang ketiga adalah nasalis, muscle nasalis. Muscle nasalis ini adalah otot hidung. Yang keempat adalah zygematicus minor dan major. Zygematicus minor dan major adalah otot pipi bagian atas yang terletak di bagian mata. Yang selanjutnya adalah muscle orbicularis oris, otot bibir baik yang di bagian atas maupun pada bagian bawah. Kemudian adalah muscle bacinator. Muscle bacinator adalah otot pipi yang terletak dekat dengan bibir. Selanjutnya adalah muscle masseter. Muscle masseter adalah otot pipi bagian bawah yang terletak dekat dengan telinga. Kemudian adalah muscle depressor, anguli oris, dan labi otot. Pada gambar terlihat sebagaimana yang disebutkan tadi, otot pada kepala bagian depan. Kita sudah sampaikan tadi nama-namanya. Kemudian untuk selanjutnya, otot ini pada gambar adalah model dari otot kepala dari samping pada gambar yang ada di slide. Kemudian kita masuk kepada bagian anterior.
Anterior adalah bagian depan tubuh atau bagian perut. Hidung merupakan bagian anterior keseluruhan wajah. Bagian tubuh yang menuju ke arah depan atau bagian depan tubuh atau posisi mendekat ke depan. Kita memasuki nama-nama otot yang melekat pada bagian tubuh anterior. Nomor 1 adalah muscle sternocleidomastoides. Muscle sternocleidomastoides ini adalah otot leher yang dapat memutar kepala ke arah yang berlawanan, fleksi kepala, dan membantu mengangkat kosta. Yang kedua adalah muscle deltoides. Muscle deltoides adalah otot segitiga yang terdiri dari bagian anterior, medial, dan posterior. Otot ini untuk membentuk lengkung bahu dan berpangkal di sisi tulang selangka ujung bahu. Fungsinya adalah mengangkat leher dan mengangkat lengan sampai datar. Yang ketiga adalah muscle bicep brachia. Muscle bicep brachia ini adalah otot lengan kepala, kepala yang panjang melengkung pada sendi bahu yang pendek, melekat di sebelah luar dan dalam. Fungsinya adalah untuk membengkokkan lengan bawah, sikut, merata hasta, dan mengangkat lengan. Yang keempat adalah muscle brachioradialis. Muscle brachioradialis ini adalah otot bagian lengan bawah yang terletak di bawah bicep. Fungsinya membantu bicep. Yang kelima adalah muscle extensor dan flexor capiradialis. Muscle extensor dan flexor capiradialis adalah otot bagian lengan bawah yang terletak dekat brachioradialis. Kemudian yang keenam adalah muscle pectoralis major dan minor. Muscle pectoralis major dan minor adalah otot bagian dada yang terdiri atas 3 bagian, yaitu otot dada bagian atas, kemudian otot dada bagian tengah, dan otot dada bagian bawah. Yang ketujuh adalah muscle palmaris tongus. Muscle palmaris tongus adalah otot bagian bawah yang dekat dengan flexor capiradialis. Yang kedelapan adalah muscle serratus anterior. Muscle serratus anterior adalah otot yang terletak di bawah dada, dekat dengan perut. Yang kesembilan adalah muscle rectus abdominis. Muscle rectus abdominis adalah otot perut bagian tengah. Yang ke-10 adalah muscle obliques externus dan internus abdominis. Muscle obliques externus dan internus abdominis adalah otot perut bagian samping luar dan bagian dalam. Yang ke-11 adalah muscle tensor fasciolate. Muscle tensor fasciolate adalah otot pinggang bagian samping yang dapat melakukan gerakan fleksi, abduksi, dan internal rotasi hip.
Yang ke-12 adalah muscle iliopsoas. Muscle iliopsoas adalah otot yang terletak dekat dengan perut bagian bawah. Yang ke-13 adalah muscle pectoneus. Muscle pectoneus ini otot yang dekat dengan iliopsoas yang dapat bergerak adduksi, fleksi, dan rotasi hips. Yang ke-14 adalah muscle sartorius. Muscle sartorius adalah otot paha bagian atas yang dapat bergerak fleksi, abduksi, rotasi hip, dan knee. Yang ke-15 adalah muscle adductor longus. Muscle adductor longus adalah otot bagian atas yang dekat dengan sartorius. Pergerakannya adduksi dan fleksi hips. Yang ke-16 adalah muscle gracilis. Muscle gracilis adalah otot yang dekat dengan kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Pergerakannya adduksi dan fleksi hip dan rotasi knee. 17 muscle quadriceps femoris. Muscle quadriceps femoris adalah otot paha bagian depan yang terdiri dari vastus lateralis, medialis, intermedialis, dan rectum femoris, serta pergerakannya ekstensi tungkai bawah. 18 adalah gigialis anterior. Muscle gigialis anterior adalah otot yang terletak di bawah mulut. Ke-19 adalah muscle extensor digitorum. Muscle extensor digitorum adalah otot yang dekat dengan gigialis. 20 adalah muscle soleus. Muscle soleus adalah otot betis bagian depan samping. Pada gambar saat ini kita bisa melihat otot yang tampak dari depan dan maupun dari belakang beserta penjelasannya. Kemudian kita masuk kepada bagian posterior. Sebelumnya, posterior ini adalah merupakan bagian belakang tubuh atau bokong, atau merupakan bagian posterior dari abdomen. Sedangkan posterior pada bagian tubuh yang menuju ke arah belakang atau bagian belakang tubuh atau posisi mendekat ke belakang. Kita memasuki nama otot yang melekat pada bagian posterior tubuh. Nomor 1 adalah muscle subscapularis. Subscapularis adalah otot depan tulang belikat yang dimulai dari tulang belikat menuju tajuk kecil pangkal lengan. Fungsinya menengahkan dan memutar tulang humerus ke dalam. Yang kedua adalah muscle supraspinatus. Muscle supraspinatus adalah otot bagian belikat yang berpangkal di lekuk sebelah menuju ke tajuk besar tulang pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan. Yang ketiga adalah muscle infraspinatus. Muscle infraspinatus adalah otot bawah tulang belikat yang berpangkal di lekuk sebelah bawah tulang belikat dan menuju ke tajuk besar tulang
pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan keluar. Keempat, muscle teres major dan minor. Muscle teres major dan minor adalah otot lengan belat besar dan kecil yang berpangkal di siku bawah tulang belikat dan menuju ke tajuk kecil tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan ke dalam maupun keluar. Kelima adalah muscle trapezius. Muscle trapezius adalah otot segitiga yang terdiri dari otot bagian atas, tengah, dan bawah. Otot pundak yang memanjang mulai dari leher bagian belakang sampai punggung tengah. Fungsinya menggerakkan tulang belikat, menahan, meninggikan, dan menurunkan bahu, serta meregangkan tulang leher. Keenam adalah muscle triceps brachia. Muscle triceps brachia ini adalah otot lengan berkepala tiga yang melekat di bagian belakang lengan. Kemudian yang ketujuh adalah muscle latissimus dorsi. Muscle latissimus dorsi ini adalah otot pundak samping kiri ataupun kanan. Pergerakannya dapat menarik lengan ke medial bawah dan internal rotasi, shoulder ke medial interior, dan mengangkat kosta ke atas serta ekstensi shoulder. Yang kedelapan adalah muscle rhomboideus. Muscle rhomboideus ini otot belikat yang pergerakannya aduksi dan downward rotasi scapula. Kesembilan adalah muscle extensor. Muscle extensor adalah otot paha bagian atas yang terletak di bawah otot bokong. Yang ke-10 adalah muscle erectus spinae. Muscle erectus spinae adalah otot pinggang. Ke-11 adalah muscle gluteus maximus dan medius. Ini adalah otot bokong yang besar dan kecil. Pergerakannya ekstensi rotasi dan abduksi hips. Ke-12 adalah muscle abductor. Ini adalah otot paha paling atas. 13 adalah muscle hamstring. Muscle hamstring ini adalah otot paha bagian belakang yang terdiri dari 3 bagian otot. Ketiga bagian otot itu yaitu adalah semitendinosus, biceps, femoris, dan semimembranosus. 14 adalah muscle gastrocnemium. Muscle gastrocnemium ini adalah otot betis. Demikian tugas yang disampaikan ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sesudahnya saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.